Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yazid Fahmi di Abarsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin untuk memberikan Anda beberapa contoh soal tes kepribadian yang termasuk dalam soal kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh calon ASN P3K tahun 2022. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Abarsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru diunggah di Abarsal Channel. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, izin untuk memberikan Anda beberapa penjelasan dan juga contoh tentang tes kepribadian, di mana tes kepribadian sendiri merupakan salah satu bagian dari seleksi kesesuaian atau verifikasi yang akan diberikan kepada calon ASN P3K khususnya untuk kategori pelamar P1, P2 dan juga P3. Di mana di dalam penjelasannya para pelamar yang masuk dalam kategori P2 dan P3 akan mengikuti beberapa kualifikasi tes, di mana salah satunya adalah kompetensi teknis yang juga mencakup di dalamnya adalah tes kepribadian. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Di sini saya akan memberikan Anda 5 contoh soal yang akan saya lanjutkan beberapa contoh lainnya di video yang berikutnya. Oke, soal yang pertama. Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep tersebut, namun pembeli memaksa ingin membelinya, dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Lalu, apa yang Anda akan lakukan? Pilihannya antara lain A. Saya memberikan obat tersebut, toh tak ada yang tahu. Kemudian yang B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. Kemudian C. Saya berkonsultasi kepada teman sejawat terlebih dahulu. D. Saya menolaknya dengan mantap. Dan E. Saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Nah, kira-kira jawaban yang menurut Anda paling tepat untuk soal dan keadaan tersebut adalah? Ya, jawaban yang paling tepat dengan bobotnya sebagai berikut, di mana D, yaitu saya menolaknya dengan mantap, itu bobotnya 5, dan C, saya berkonsultasi kepada teman sejawat terlebih dahulu, itu nilainya 4, sementara B, saya ragu-ragu dengan keputusan apa yang saya ambil, itu nilainya 3, dan E, saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya dengan nilai 2, dan yang terakhir A, saya memberikan obat tersebut toh tak ada yang tahu. Itu bobot nilainya hanya 1. Seperti yang kita ketahui bahwa tes kepribadian itu semuanya mendapatkan poin. Tinggal kita memilih poin yang mana yang paling besar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebagai manusia biasa, ada kalanya saya merasa kurang enak badan dan terlalu lelah karena banyaknya pekerjaan di kantor. Saat ini, saya sedang tidak dalam kondisi fit untuk bekerja. Sikap saya, ya, pilihannya A. Izin kepada atasan saya untuk pulang dan beristirahat. B. Beristirahat sejenak dengan harapan dapat lebih sehat nantinya. C. Melimpahkan pekerjaan kepada teman lalu izin kepada atasan untuk pulang. D. Tetap bekerja semampu saya. Dan E. Menyuruh teman saya untuk mengerjakan pekerjaan saya. Nah, dalam soal ini pastinya Bapak dan Ibu sekalian dibuat bingung dengan pilihan-pilihan yang tersedia. Lalu, jawaban manakah yang menurut Bapak dan Ibu sekalian adalah jawaban yang paling tepat atau dengan bobot yang paling tinggi? Saya tunggu. Ya, dan ini jawaban yang sebenarnya. Yakni D. Tetap bekerja semampu saya itu adalah jawaban dengan bobot nilai yang paling tinggi.
disusul dengan B, beristirahat sejenak dengan harapan dapat lebih sehat nantinya. Lalu A, izin kepada atasan untuk pulang dan beristirahat 3. Sementara E, menyuruh teman untuk mengerjakan pekerjaan itu nilainya cuma 2. Dan C, melimpahkan pekerjaan kepada teman lalu izin kepada atasan untuk pulang itu nilainya 1. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian, yang harus kita miliki dalam bekerja adalah effort yang tinggi. Jadi di sini effort yang paling tinggi adalah jawaban yang D, yakni tetap bekerja semampu saya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pekerjaan yang banyak membuat saya harus bekerja ekstra. Terkadang teman saya mengajak bicara pun saya abaikan, apalagi mengajak untuk menikmati secangkir kopi dan basa-basi. Suatu ketika, teman saya menanyakan proses pekerjaan saya. Lalu sikap saya adalah A. Tidak membahasnya karena pekerjaan saya biarlah hanya saya dan atasan yang tahu. B. Mengatakan bahwa semua berjalan dengan baik. Atau C. Mengatakan apa adanya dan meminta saran kepada teman bila diperlukan. D. Mengatakan bahwa Anda dapat menyelesaikannya sendiri. Dan E. Tidak membahasnya dan mengalihkan topik agar teman saya tidak sakit hati. Nah, ini soal yang pastinya membuat Bapak dan Ibu sekalian bingung. Namun, tetap fokus dan cari jawaban yang terbaik menurut Bapak dan Ibu sekalian. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, manakah jawaban yang paling tepat untuk soal dan keadaan tersebut? Sudah? Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Mengatakan apa adanya dan meminta saran kepada teman bila diperlukan. B. Dengan bobot nilai 4, mengatakan bahwa semua berjalan dengan baik. D. Dengan nilai 3, mengatakan bahwa Anda dapat menyelesaikannya sendiri. Dan E. Dengan nilai 2, tidak membahasnya dan mengalihkan topik agar teman saya tidak sakit hati. Dan yang terakhir adalah A, dengan bobot poin 1, tidak membahasnya karena pekerjaan saya, biarlah hanya saya dan atasan yang tahu. Oke, kira-kira cukup jelas? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Panjang. Ini adalah soal yang terbilang panjang. Anda adalah ketua RT di lingkungan Anda. Salah satu warga Anda ada yang baru setahun menikah dengan warga negara asing. Warga negara asing tersebut memiliki kebiasaan setiap pagi berjemur di rumahnya dengan menggunakan pakaian bikini. Melihat hal tersebut, para warga merasa terganggu dengan perilaku warga negara asing tersebut. Terlebih, hal tersebut tidak sesuai dengan adab di lingkungan Anda. Menyikapi hal ini, Anda mengambil langkah untuk memberitahu masalah ini kepada sang suami warga negara asing tersebut bahwa para warga tidak nyaman dengan perilaku istrinya. Dan ternyata setelah Anda melakukan hal tersebut, beberapa hari kemudian warga negara asing itu tetap tidak lagi berjemur setiap pagi. Namun, warga khawatir warga negara asing tersebut melakukan hal-hal yang warga tidak sukai. Warga tetap merasa tidak nyaman dengan warga negara asing tersebut. Sebagai ketua RT, apa yang Anda lakukan? Dalam kondisi tersebut, jawaban yang paling tepat pilihannya adalah A. Menjelaskan kepada warga bahwa kita hidup di negara yang memiliki beragam budaya dan tidak semua harus mengikuti adat budaya kita. Atau B. Menjelaskan kepada warga bahwa ada perbedaan budaya antar warga negara asing dengan kita melalui forum pengajian, arisan, atau kegiatan lainnya. Dan atau C. Bersikap netral tetapi juga menjelaskan kepada warga tentang perbedaan yang ada dan kewajiban untuk saling menghormati serta membuat rencana untuk mengajak warga negara asing berkumpul dengan warga agar antar warga negara asing tersebut saling memahami serta menghargai. Atau pilihan D, menasehati lagi sang suami warga negara asing agar ia menjaga istrinya agar tidak berbuat aneh-aneh lagi. Atau E, mempertemukan warga negara asing tersebut dengan warga dan berbincang-bincang tentang kebiasaan warga negara asing yang berbeda
dengan adat di Indonesia agar warga juga saling mengenal dan menghargai. Soal ini termasuk kategori hard karena soalnya panjang, namun tetap pada satu tujuan, yakni bagaimana agar warga negara asing dan juga warga asal bisa rukun. Dan yang paling tepat menurut Bapak dan Ibu sekalian adalah, ya, jawaban yang paling tepat adalah C, E, A, B, D dengan bobot 5, 4, 3, 2, 1 untuk berurutan. C, nilai bobotnya 5. Ini bersikap netral. Itu penting untuk dilakukan seorang pemimpin dalam suatu perselisihan. Makanya nilainya paling tinggi. Ya, seperti itu. Selebihnya silahkan dibaca sendiri. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Hasil rapat tertutup dengan pimpinan. Anda dipercaya mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Anda memiliki banyak teman di kantor yang pastinya mereka adalah rekan kerja Anda sekaligus teman dekat Anda. Ketika Anda berada di antara teman-teman dekat di kantor, Anda akan pilihannya A. Suka menerima masukan demi masukan dalam rangka mengembangkan tugas baru saya. B. Tetap menjaga kerahasiaan meskipun teman-teman mendesak bertanya. D. C. Hanya menceritakan sebagian kecil saja demi pertemanan. D. Akan merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya. Atau E. Akan marah jika ditanya tentang tugas baru. Kira-kira, menurut Bapak dan Ibu sekalian, jawabannya adalah ya, benar sekali. Jawaban yang paling tepat adalah B, yakni tetap menjaga kerahasiaan meskipun teman-teman mendesak bertanya. Itu yang B. Sementara untuk D nilainya hanya 4, kemudian disusul dengan E dengan nilai 3, disusul lagi dengan B dengan nilai 2, dan A dengan nilai paling sedikit yakni 1. Demikianlah soal. Ya, demikian video kali ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini pastinya dan bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian terima kasih bagi yang sudah menonton dan jangan lupa untuk like. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka dan jangan lupa subscribe dan juga share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.